Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Jumpa dengan saya Dudung Angkasa di mata kuliah Epidemiologi Gizi. Kali ini di pertemuan ke-6 bahasan kita ialah riwayat alamiah penyakit. Nah, harapannya dari temu 6 ini ialah mahasiswa mampu menguraikan riwayat alamiah penyakit dan nanti dapat diaplikasikan di masalah gizi. Nah, outline untuk kali ini ada riwayat alamiah penyakit, tahapan penyakit, tingkatan pencegahan, kegunaan ataupun tujuan dari mengetahui riwayat alamiah, kemudian natural history of disease untuk masalah gizi, lalu ada quiz tentunya. Riwayat alamiah penyakit atau the natural history of disease, kita singkat NHD, ialah perkembangan penyakit pada individu dari waktu ke waktu tanpa adanya treatment atau pengobatan. Jadi pengamatan gitu ya, pengamatan perkembangan penyakit kalau tanpa diobati itu seperti apa. Ya. Nah, misalkan di sini penyakit infeksi HIV. Infeksi HIV itu menyebabkan spektrum masalah klinis pada awal serokonversi atau disebutnya HIV primer dan berakhir dengan AIDS ya, dan kematian. Perlu jangka waktu sekitar 10 tahun dari fase awal hingga menjadi AIDS ataupun sampai kematian. Nah, tiap penyakit memiliki karakteristik NHD yang berbeda-beda ya, jangka waktu yang berbeda-beda dan manifestasi penyakit yang berbeda-beda. Manifestasi di pertemuan sebelumnya kita bahas, manifestasi itu ya ada kapan si symptoms, sign, dan juga termasuk tesnya ya. Itu bisa beda-beda antar individu ya, sesuai dengan karakteristik individu masing-masing. NHD ini mencakup semua fenomena dari sebelum terjadi gitu ya hingga terjadinya penyakit termasuk resolusi. Resolusi itu adalah akhir dari penyakit. Apakah dia sembuh, apakah disability, sembuh dengan kecacatan atau meninggal. Ini ada gambaran sederhana ya berkaitan dengan tahapan terjadinya penyakit. Dimulai dari stage of susceptibility ya, kemudian stage of subclinical disease, kalau lanjut lagi stage of clinical disease, dan juga stage of recovery, disability or death. Jadi mulai dari tahapan kerentanan. Nah, tahapan kerentanan di situ ada exposure, ada interaksi ya antara si exposure. Kita anggap kalau kita menggunakan segitiga epidemiologi, exposure ini adalah agen. Agen nanti berinteraksi dengan si host, dengan environment, dengan lingkungannya. Ya, kalau misalkan orang saat ini kemudian dia rentan oleh si agen ini menjadi masuk ke subclinical disease. Di subclinical disease ini belum kelihatan tanda-tandanya, tapi penyakit sudah mulai berjalan. Dan nanti sampai saat penyakit itu mulai menampakkan gejala. Jadi sudah berjalan tanpa ada gejala atau belum terasa gejalanya, lalu nanti masuk lebih advance lagi ke arah adanya gejala. Nah, biasanya orang ketika sudah ada gejala ini, stage clinical disease, dan artinya mulai konsul dan sebagainya, dan mulai biasanya dilakukan diagnosis. Nah, selanjutnya lagi, kalau dengan diagnosis mungkin ada treatment atau tidak ada treatment dan sebagainya, maka bisa jadi recovery, sembuh, ataupun cacat, ataupun mati. Nah, untuk diagnosis ini, alangkah bagusnya kalau misalkan diagnosis itu dilakukan pada tahapan subclinical disease atau bahkan di awal dalam bentuk pencegahan ya. Subclinical disease, karena dia belum menunjukkan tanda ataupun gejala, nah biasanya dilakukan dengan pengukuran biokimia. Jadi, karena penyakit ini berjalan ya, ada berproses, nanti kita lihat proses lebih jelasnya nanti di slide selanjutnya ataupun di tahapan perkembangan masalah gizi waktu nanti dicontoh. Nah, kita lihat lagi ini gambar lainnya dari Mosler dan juga Kramer yang menjelaskan tentang tahapan penyakit. Nah, di gambar ini, lihat dulu ya, di garis bawah ada stage of disease, tissue change, level of prevention, modes of intervention. Jadi stage of disease-nya dibagi menjadi susceptibility, kerentanan, presymptomatic atau belum ada gejala, kemudian clinical disease, ya udah mulai ada gejala di situ dan mulai berkembang penyakitnya sesuai dengan perkembangan penyakitnya.
baru nanti disability or recovery. Nah, kalau kita lihat dari tissue change-nya, dari perubahan jaringan, maka pada tahapan susceptibility atau kerentanan atau disebutnya pre-pathogenesis itu belum ada perubahan jaringan yang berarti. Nah, kalau di pre-symptomatic dan juga clinical disease, yaitu masuk ke dalam tahapan pathogenesis dari segi perubahan jaringan, itu sudah mulai kelihatan dari sedikit ke banyak perubahan jaringannya. Nah, nanti terakhir resolution or sequela. Dari resolution ini bisa jadi si perubahan jaringan ini menetap cacat, menetap hidup jadi cacat, atau ya kembali lagi atau sebutnya reversible. Seperti itu. Jadi sehat, sembuh total. Seperti itu, bisa jadi meninggal. Selanjutnya ada lagi level of prevention. Ya, level prevention ini menunjukkan bagaimana ya setiap tahapan penyakit ataupun setiap tahapan perubahan jaringan ini pencegahannya seperti apa. Ya, pencegahan primer untuk yang tahapan pre-pathogenesis dan untuk yang pathogenesis sesuai dengan severity-nya ya semakin masih awal cukup dengan secondary prevention. Kalau udah mulai menengah pun advance penyakitnya dengan tertiary. Begitupun bagaimana cara intervensinya ada di bagian bawah nanti kita bahas juga. Kita akan bahas dulu lebih detail bagian tissue change ini karena di sini perjalanan penyakit itu akan terlihat. Nah, jadi tahapan susceptibility ini atau kerentanan ya belum ada perubahan jaringan yang terlihat. Jadi proses ini dimulai ketika ya adanya paparan atau istilahnya pajanan atau exposure itu mulai berinteraksi dengan si host ataupun environment kalau kita menggunakan metode triad of epidemiology ataupun kalau kita menggunakan sufficient model sufficient causes ya jadi adanya paparan yang itu necessary kemudian ada lagi faktor risiko yang lainnya sebagai komponen penyebab ketika mereka lengkap menjadi bentuk sebuah roda atau pie maka akan menimbulkan penyakit. Nah, jadi ini tahap kerentanan ini tahapan perubahan interaksi antara si agen, host dan juga environment ataupun tahapan melengkapi si faktor penyebab sehingga menjadi sufficient causes. Faktor penyebabnya ini atau si exposure ini bisa bermacam-macam tergantung dari jenis penyakitnya. Jadi kalau misalkan penyakit infeksi ya diantara karena mikroorganisme. Kalau kronis kayak kanker gitu ya, diantara faktor risikonya adalah merokok, radiasi ataupun kalau di gizi misalkan akan defisiensi asupan vitamin A yang kronis. Kita masuk tahapan selanjutnya, tahapan yang kedua adalah pre-symptomatic. Di sini sudah mulai ada perubahan jaringan, tapi masih sedikit. Kata jaringan di sini atau tisu ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ini bisa berlevel-level lagi ya. Misal simpanan jaringan, bisa cairan tubuh, atau bisa juga fungsi dari si jaringan ini yang mengalami perubahan. Nah, tapi perubahannya masih asimptomatik atau inafferent atau istilahnya belum terlihat gejalanya ya. Jadi anggaplah si perjalanan penyakit tadi ya sudah sufficient menyebabkan penyakit, maka ada perubahan patologi ya yang terjadi pada individu yang tanpa disadari. Oke, nah dari segi istilah fase saat terjadi pajanan ya kemudian yang berinteraksi tadi itu sampai nanti muncul gejala itu sebutnya adalah periode inkubasi dan ini berlaku untuk penyakit infeksi. Kalau penyakit kronis yang disebutnya periode laten. Laten itu artinya tersembunyi, tidak kelihatan. Tiba-tiba misalkan kayak jantung atau stroke, tiba-tiba tidak sadari gitu kan menumpukan lemak dan sebagainya, kemudian ada triggernya tekanan darah tinggi dan sebagainya sehingga menjadi stroke. Dan dalam jangka waktu yang lama. Maksudnya juga misalkan sini KVA, kurang vitamin A ini juga mungkin masih asimptomatik tetapi sudah dapat deteksi dengan screening test. Jadi kurang vitamin A mungkin belum ada gejalanya tapi sudah bisa dicek dengan lab misalkan melihat perubahan serum retinol yang menurun dari standar. Sama seperti misalkan nanti anemia. Anemia kalau kita lihat untuk ibu hamil di bawah 11,0 gram per dl. Kalau misalkan di awal kadar hemoglobinnya 13, mulai turun ke 12. Dari segi kategori dia masih normal, tapi sebenarnya udah mulai ada penurunan seperti itu. Dan itu belum bergejala, gejalanya belum muncul. Nah, yang kayak begini ketahuannya dengan screening test lab, tapi dengan gejalanya belum muncul. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan paparan tertentu, terus bagaimana efek klinisnya, dan juga berapa periodenya, periode inkubasi ataupun periode laten. Kita lihat ya, misalkan paparan untuk saksitosin dan toksitosin yang lainnya dari selfish itu dapat menghasilkan efek klinisnya paralytic selfish poisoning, jadi bisa
numbness, ya tidak mati rasa, jadi mati rasa, ya, ataupun nanti bisa mengalami respiratory paralysis, sesak napas, bahkan sampai kematian. Dan ini inkubasinya beberapa detik, menit, sampai 30 menit. Ataupun organophosphor. Organophosphor ini beberapa racun kimia ya, fosfor, atau bahkan juga ada yang digunakan sebagai senjata biologi, fosfor putih dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan gejala klinisnya bisa mual, muntah, kram, sakit kepala dan sebagainya. Dan masa inkubasinya few minutes sampai few hours. Nah, kalau kita lihat misalkan salmonella berkaitan dengan pangan nih, misalkan dia clinical effect-nya bisa diare, ya, bisa demam ataupun kram, bisa berlangsung 6 sampai 48 jam. Ataupun penyakit-penyakit yang lainnya seperti hepatitis A ataupun HIV, ya, AIDS, itu kurang dari setahun atau bahkan 15 tahun lebih. Nah, dengan pengetahuan seperti ini, kita mengetahui masa inkubasinya, kita tahu bagaimana clinical effect-nya, nanti dapat mengkategorikan ya, nanti lebih detailnya di bagian kegunaan ya. Kita dapat mempelajari perjalanan penyakit dan nanti bagaimana proses pencegahannya. Oke, sekarang masuk lagi ke tahapan penyakit lainnya, yaitu clinical disease. Nah, clinical disease ini perubahan jaringannya lebih banyak, dan di sini sudah mulai masuk symptoms atau gejala, sign dan symptoms, tanda dan gejala. Dan biasanya dimulai untuk penegakan diagnosis. Ya, biasanya juga kalau lagi sakit, kalau belum jelas, biasanya cuma disuruh istirahat atau dikasih vitamin, atau dilakukan satu treatment sederhana, tunggu dulu perkembangannya. Kalau misalkan perkembangannya di kedatangan kedua kali, dan mulai perubahannya lebih banyak, kita entah perubahan suhunya, atau perubahan biokimianya, atau perubahan gejalanya, maka mulai ditegakkan diagnosisnya. Tapi beberapa orang itu mungkin tidak menunjukkan simptom karena mungkin ya karena kurang kepekaan dan sebagainya gitu ya. Dan jangka transisi ini disebut juga dengan spectrum of disease. Ya, jangka transisi dari yang pre-symptoms ke clinical disease. Yang terakhir adalah tahapan resolusi. Nah, tahapan resolusi ini bisa ada beberapa pilihan, yaitu sembuh total, artinya reversible, atau sembuh tapi cacat, irreversible, atau carrier, sembuh tapi masih membawa faktor kayak hepatitis, ya, hepatitis B, nah itu bisa carrier, atau kronis, ya bisa berulang ataupun bisa meninggal. Nah, sekarang kita lihat dari level of prevention-nya ya. Nah, tingkatan pencegahannya secara umum ini ya adalah primer, sekunder, juga tersier. Primer dengan melakukan promosi kesehatan daya tahan tubuh dengan melakukan PHBS misalkan seperti itu. Ya, sehingga penyakitnya dapat dicegah lebih awal. Ataupun specific protection, jadi kalau memang sudah ketahuan beberapa dari hasil epidemiologi ya, ketahuan kelompok usia mana atau kelompok orang mana, ya, jenis kelamin yang mana yang lebih berisiko, maka di situ diberikan special protection program spesial. Ataupun dengan sekunder, dengan diagnosis dan pengobatan dini, dia mulai ke arah treatment, seperti itu, mungkin tahapannya masih di tahapan puskesmas atau klinik. Nanti kalau tersier sudah mulai ke tahapan di rumah sakit. Sekarang kita masuk ke kegunaan dari natural history of disease. Jadi pemahaman dari natural history of disease ini akan berguna untuk kita ya mendiagnosis gitu ya dan mengklasifikasikan penyakit. Misalnya penyakit ini diklasifikasikan sebagai penyakit akut ataupun penyakit kronis ya. Kronis menahun baru kelihatan, baru tumbuh, atau perlu paparan yang lama baru timbul. Dan juga bisa otomatis juga ya berkaitan dengan program kesehatan ya. Program edukasi yang harus disiapkan seperti itu, ataupun pengobatan, otomatis persediaan obat, nakes dan sebagainya juga berkaitan dengan kegunaan NHD ini.